Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Septiana Windy Antari, SSI MStat, selaku dosen pembimbing. Izinkan saya pada hari ini untuk mempresentasikan judul proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan dan Produk terhadap Preferensi Nasabah Penabung di Bank Syariah. Studi kasus nasabah di Bank Syariah Madiun. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan saya Sevia Widiawati dengan nomor induk mahasiswa 402200200. Pembahasan kita ada 3, yaitu di bab pertama, bab kedua, dan juga bab ketiga. Untuk yang bab pertama dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan juga sistematika penulisan. Untuk latar belakang, di sini disebutkan dalam rangka mendorong pemerataan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu bidang yang mendukung terselenggaranya perekonomian di Indonesia adalah industri perbankan. Bank Syariah sebagai bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya yang pertama di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sangat berkembang dengan pesat. Setelah nasabah merasa puas dengan produk dan layanan yang diterimanya, nasabah akan membanding-bandingkan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Apabila nasabah benar-benar puas, maka mereka akan melakukan transaksi di tempat yang sama. Oleh karena itu, Bank Syariah sangat harus memperhatikan dimensi kualitas pelayanan dan produk yang ditawarkan agar para nasabah, terkhusus nasabah penabung, itu tertarik dengan Bank Syariah kita. Untuk poin selanjutnya ada di perumusan masalah, dibagi menjadi 3, yaitu bagaimana pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap preferensi nasabah penabung di BSI Madiun. Yang kedua, bagaimana pengaruh produk yang ditawarkan terhadap preferensi nasabah penabung di BSI Madiun. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana dampak pengaruh dimensi kualitas pelayanan dan juga produk terhadap preferensi nasabah penabung di BSI Madiun. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap preferensi nasabah penabung di BSI Madiun. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kenyamanan fasilitas yang ada terhadap nasabah penabung di BSI Madiun. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui dampak pengaruh dimensi kualitas pelayanan dan produk terhadap preferensi nasabah penabung di BSI Madiun. Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu untuk memperkaya pengetahuan khususnya terkait dengan pelayanan dan kenyamanan fasilitas Bank Syariah. Sedangkan manfaat praktis ada 3 bagi Bank Syariah di Madiun, bagi akademik, dan juga bagi peneliti selanjutnya. Untuk bagi Bank Syariah di Madiun itu sebagai bahan evaluasi di masa depan. Kemudian bagi akademik digunakan untuk pembendaharaan perpustakaan baru di IAIN Ponorogo untuk penelitian tentang perbankan syariah. Selanjutnya untuk peneliti selanjutnya itu digunakan untuk memberikan pengetahuan baru, tolak ukur, dan referensi untuk penelitian terkait lembaga keuangan syariah. Poin selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Di sini pada bab pertama isinya itu latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Lalu untuk bab kedua yaitu landasan teori, isinya itu landasan teori, kajian terdahulu, kerangka berpikir, dan juga hipotesis. Lalu selanjutnya ada di bab ketiga yaitu metode penelitian. Lalu yang keempat ada hasil penelitian, yang mana di dalamnya terdapat hasil dari penelitian yang berisi tentang deskripsi dari data atau paparan data, dan juga disertai dengan temuan penelitian. Kemudian pada bab kelima isinya yaitu penutup. Untuk poin selanjutnya masuk ke bab yang kedua yaitu kajian teori. Di sini ada teori tentang kualitas pelayanan, produk, dan juga preferensi nasabah menabung. Jadi di sini kualitas pelayanan menurut Gaspers tahun 2002, kualitas adalah jumlah atribut produk, barang atau jasa yang mendukung kapasitasnya untuk memenuhi serangkaian persyaratan tertentu. Untuk menurut Renal Kasali, pelayanan digunakan sebagai infrastruktur dan fasilitas yang termasuk bisnis untuk memberikan layanan kepada klien. Kemudian teori tentang produk, kualitas produk adalah kapasitas produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Lalu selanjutnya ada teori tentang preferensi nasabah menabung. Sebuah gagasan yang disebut preferensi atau selera digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya ekonomi. Di sini Islam sendiri mendorong menabung karena memungkinkan umat Islam untuk mempersiapkan diri sendiri baik untuk pelaksanaan niat masa depan mereka atau untuk hal-hal yang tidak terduga. Selanjutnya kita masuk ke poin penelitian terdahulu. Di sini ada dari Tri Astuti dan Indah Mustikawati dengan judul Pengaruh Persepsi Nasabah tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah. Kemudian dari Nanda Fitriani yang berjudul penelitian ini berjudul Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Frontliner terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Syariah. Lalu yang ketiga ada dari Afrizal tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Kemudian selanjutnya ada dari Hidayat tahun 2018. Setelah mengkaji dari lampiran Hidayat ini, kita bisa melihat beberapa pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan juga nilai nasabah terhadap kepuasan nasabah pada Bank Mandiri di Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya menurut Siburian tahun 2017, yang kita lihat dari Siburian ini yang juga telah mengkaji pengaruh kualitas pelayanan dan juga kepuasan nasabah terhadap loyalitas dari nasabah pada Bank Mandiri Semarang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kualitas kinerja pelayanan yang dimiliki oleh karyawan yang pengaruh positifnya dan sangat signifikannya terhadap loyalitas dari nasabah. Kita masuk ke poin kerangka pikiran. Di sini diketahui bahwa X1 yaitu dimensi kualitas pelayanan, dan yang kedua ada variabelnya yaitu produk. Kemudian dari X1 dan X2 ini apakah berpengaruh dengan Y, yang dimana Y di sini adalah preferensi nasabah penabung. Poin selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, yang mana dalam X1 diketahui bahwa halnya dimensi pelayanan berpengaruh dan signifikan terhadap preferensi nasabah penabung di Bank Syariah. Studi kasus nasabah di Bank Syariah Madiun.
Kemudian untuk H1-nya, yaitu dimensi pelayanan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap preferensi nasabah penabung di bank syariah. Studi kasus nasabah bank syariah di Madiun. Untuk X2-nya, H0-nya yaitu produk berpengaruh dan signifikan terhadap preferensi nasabah penabung di bank syariah. Studi kasus nasabah di bank syariah Madiun. Kemudian untuk H1-nya yaitu produk tidak berpengaruh dan signifikan terhadap preferensi nasabah penabung di bank syariah. Studi kasus nasabah di bank syariah di Madiun. Kemudian untuk variabel dependennya atau Y-nya yaitu H0-nya yaitu dimensi pelayanan dan produk berpengaruh dan signifikan terhadap preferensi nasabah penabung di bank syariah. Studi kasus nasabah bank syariah di Madiun. Lalu untuk H1-nya yaitu dimensi pelayanan dan produk tidak berpengaruh dan signifikan terhadap preferensi nasabah penabung di bank syariah. Studi kasus nasabah bank syariah di Madiun. Kita masuk ke bab yang ketiga, poin pertama yaitu metode penelitian. Di sini terdapat instrumen penelitian, yang mana dalam instrumen penelitian berisi tentang butir-butir soal pernyataan. Kemudian pada rancangan penelitian, di sini saya menggunakan penelitian eksperimen, yaitu penelitian sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Untuk variabel penelitian dan definisi operasionalnya, variabel yang digunakan yaitu variabel independen atau dimensi kualitas pelayanan atau X1 dan juga produk atau X2. Lalu untuk variabel dependennya yaitu preferensi nasabah penabung atau biasa kita sebut Y. Untuk lokasi penelitian ada di Desa Pacinan, Kecamatan Balarejo, Kabupaten Madiun. Lalu untuk metode pengumpulan data dan juga jenis dan sumber data digunakan media atau cara penyebaran kuesioner. Lalu untuk validitas dan reliabilitas instrumen itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian poin kedua pada bab ketiga adalah populasi dan juga sampel. Populasi di sini yaitu seluruh nasabah di Bank Syariah Madiun pada tahun 2022 sampai bulan November kurang lebih 2.890 nasabah. Lalu untuk sampelnya, sampel dari penelitian ini kita ambil 100 orang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi proposal saya. Akhirul kalam, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.